Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Buat setiap berkat-Mu, bahkan buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami, bahkan kami bawa pikiran kami Tuhan.
Kami bawa segenap hidup kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Yes Jesus. Saat ku datang apa adanya, inilah hidupku Tuhan. Pikiran perasaanku ku serahkan padamu. Tubuh, jiwa dan roh menyembah-Mu. Saat ku datang apa adanya, inilah hidupku Tuhan. Pikiran perasaanku ku serahkan padamu. Tubuh, jiwa dan roh menyembah-Mu. Tuntun aku Tuhan, ajar aku Tuhan, pulihkan hidupku Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Tuntun aku Tuhan, ajar aku Tuhan, pulihkan hidupku Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Siap kami datang Tuhan, membawa hati kami, bawa hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Saat ku datang apa adanya, inilah hidupku Tuhan. Pikiran perasaanku ku serahkan padamu. Tubuh, jiwa dan roh menyembah-Mu. Saat ku datang apa adanya, inilah hidupku Tuhan. Pikiran perasaanku ku serahkan padamu. Tubuh, jiwa dan roh menyembah-Mu. Tuntun aku Tuhan, ajar aku Tuhan, pulihkan hidupku Tuhan, dalam
Tuntun aku Tuhan, tuntunlah setiap kami Tuhan. Ajar aku, Tuhan ajar setiap kami Tuhan Yesus. Pulihkan hidupku Tuhan, dan kebenaran. Kami angkat tangan kami Tuhan. Tuntun aku, kami percaya Engkau akan pulihkan hidup kami. Ajar aku Tuhan,
dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Biar hanya nama-Mu yang kami muliakan di tempat ini. Mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi semuanya shalom. 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 Siapa yang percaya hari ini roh Tuhan tercurah bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan. Come on, come on, come on. Terima kasih untuk roh bagi setiap kami Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi nama-Nya, serukan ajaib nama-Nya. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus membakar setiap kami. Dengan hujan mujizat terjadi, menggali kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi nama-Nya, serukan ajaib nama-Nya. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus membakar setiap kami. Langkah hujan mujizat terjadi. Are you ready? Here we go. Mengali kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh. Keajaiban terjadi. Tepuk tangan semua, come on. Hey. Kami percaya saat Roh-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Kami yang terikat Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sepakat katakan amin. Biar nyanyian kemenangan bagi setiap kami hari ini kami nyanyikan bagi Kau Tuhan. Mari sama-sama ikuti saya katakan Tuhan. Sama-sama. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Come on. Tercurah, nyalakan api-Mu. Keajaiban. Siapa yang percaya di sini saudara? Saat kita nyanyikan lagu ini, keajaiban terjadi dalam setiap kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara, saat kita nyanyikan lagu ini, kita perkatakan dengan iman, maka terjadi amin. Siap mengalami mujizat bagi Tuhan amin. Yang siap katakan siap. Yang siap katakan amin. Tepuk tangan Tuhan. Hey, hey. Mari sama-sama katakan Roh Kudus membakar setiap kami katakan come on. Roh Kudus membakar
Mari umat Tuhan kita bersorak buat Tuhan. Kita tahu Tuhan adalah pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ya Tuhan, punyalah segala kehormatan, pujian dan hormat hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan, kami umat-Mu bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Jadikan bangsa kami Indonesia Tuhan, bangsa yang maju Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Ada terobosan di bangsa kami Indonesia Tuhan. Khususnya menjelang tahun-tahun politik Tuhan. Kami mau perkatakan, kami mau patahkan segala roh anarkisme, pemecah belah persatuan bangsa Tuhan. Biarlah bangsa kami bersatu, semakin lama semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan pemimpin Tuhan, yang nasionalis dan toleran, yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Presiden kami Pak Jokowi, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri dan kabinet, pemerintah pusat hingga daerah Tuhan. Ada hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil Tuhan, datangnya dari Engkau Tuhan, dan semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Berkati pelayanan, kesehatan dan keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah melalui Pak Niko Tuhan, membawa api Pentakosta ketiga Tuhan. Dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa buat Gembala CK Tusuh kekasih kami Dr. Yanto Tuhan. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Semakin dahsyat lagi Tuhan. Agar membawa kami seluruh jemaat CK7 hidupnya semakin serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Berkati juga kesehatan dan keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, Kau melihat generasi Yeremia Tuhan. Generasi muda penerus kami Tuhan. Berkati generasi Yeremia ini Tuhan. Biarlah melalui generasi Yeremia ini Tuhan, terjadi penuaian jiwa Tuhan. Generasi Yeremia menjadi generasi muda yang hidupnya kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah generasi Yeremia di tangan Tuhan. Engkau akan melesat dan mengalami terobosan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, Kau turut bekerja bersama-sama dengan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami umat-Mu yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami bersyukur mempunyai Allah yang tidak pernah melepaskan setiap kami. Ucap syukur kami punya Allah yang setia bersama dengan kami setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk rahmat-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Biar ini menjadi seruan hati kami pada Engkau Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lemah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari bersama-sama katakan saudara. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir
hati, menyembuhkan yang terluka. Menyatakan Tuhan, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari panggil namanya, katakan Bapa, 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 Bapa. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih. Setiap musim kami percaya Tuhan Yesus. Lewat tempat berat, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kami percaya Tuhan, kau hadir di sini, memulihkan hati, apapun musim kami menyatakan Tuhan, ku kan tenang bersamamu Bapa. Kau ada bersama dengan setiap kami Tuhan, Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dengar setiap kami Tuhan. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang Bapa, ini setiap isi hati kami naikkan pada Engkau. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan. Dengan iman dan percaya katakan, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan
Shalom, GBPRJ Grup CK7. Sebelum pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih mengucap syukur buat hari yang indah, hari yang luar biasa ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan senantiasa akan menjadi pelita dan pedoman bagi langkah hidup kami. Dan kami percaya hari ini Tuhan, kami dimerdekakan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Tuhan itu hidup, dan bahkan kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, hidup kami penuh dengan kesaksian. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Mari kita buka pada hari ini Amsal pasalnya yang ke-23, dimulai dari ayat yang ke-26. Firman Tuhan katakan, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Perhatikan kalimat-kalimat ini adalah sebuah kalimat ajakan yang sangat luar biasa dan dalam sekali artinya. Karena pada hari ini kita mau membahas sebuah format ketaatan yang seringkali tidak dibahas. Seringkali ketika kita berbicara tentang ketaatan, kita akan selalu berpikir bahwa saya harus mengusahakan sesuatu. Saya harus mengorbankan sesuatu. Saya harus melakukan sesuatu. Betul. Tetapi ada satu format ketaatan yang tidak dibahas dan seringkali akhirnya terlewat dari hidup kita dan kita akhirnya tidak menikmati pemberian-pemberian Tuhan. Ya. Format itu adalah, salah satu format ketaatan itu adalah menerima daripada Tuhan. Nah, ayat ini mengatakan bahwa, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Berikan hatimu kepadaku. Ya. Kemudian dikatakan, kalau engkau memberikan hatimu kepadaku, nanti matamu akan senang dengan jalan-jalanku. Senang dengan jalan-jalanku. Kata senang itu artinya adalah ratsah, natsar. Ada dua kata di situ, bahasa Ibrani. Ratsah dan natsar itu adalah kalimat yang menggabungkan bagaimana kita akhirnya bisa melihat, artinya kita melihat jalan-jalan Tuhan, kita melihat rancangan Tuhan, kita melihat rencana Tuhan yang begitu indah terjadi atas hidup kita. Dengan kata lain, berikan hatimu kepadaku, engkau akan menikmati perjalanan hidupmu bersama dengan aku. Memberikan hati bukan sekedar hanya kita taat, tetapi kita juga belajar menerima daripada Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa yang Tuhan mau kita sadari setiap hari. Karena setiap hari banyak perkara besar yang Dia sudah sediakan dan titipkan untuk kita. Salah satunya Yohanes 14 ayat 27. Setelah Yesus membahas tentang Roh Kudus, Dia membahas tentang damai sejahtera yang Dia telah tinggalkan bagi kita. Sangat rugi kalau kita tidak menerima damai sejahtera itu. Itu sebabnya setiap pagi ketika saya bangun pagi, saya berdoa dan saya mulai serah terima sama Tuhan semua kekhawatiran saya, walaupun saya belum merasakan kekhawatiran itu. Jadi ketika bangun pagi, saya sudah biasakan untuk mengatakan, Tuhan, kalau sampai ada kekhawatiran hari ini, aku serahkan kepadamu ya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Aku tukar dengan damai sejahtera yang engkau telah tinggalkan bagi aku. Dan bahkan di ayat itu, di Yohanes 14 ayat 27, dengan lebih dalam lagi, Yesus katakan, damai aku berikan bukan seperti yang dunia berikan. Damai yang Tuhan berikan adalah damai setiap musim, selagi ada badai. Damai yang dunia berikan adalah damai setelah badai itu selesai. Jadi
kita perlu pahami bahwa damai yang Tuhan sediakan dan tinggalkan bagi kita itu adalah damai untuk semua musim kehidupan ini. Baik itu suka atau duka, damai itu sudah diberikan. Itu sebabnya dia mulai katakan lagi, jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Karena aku sudah siapkan dan sudah sediakan bagimu. Belajar untuk menerima setiap hari. Belajar untuk menyerahkan kekhawatiran, menyerahkan problema kita kepada tangan Tuhan. Belajar menerima damai yang Dia sudah siapkan, tinggalkan, wariskan untuk kita. Itu sebabnya hari lepas hari, kalau kita belajar untuk menjadi seperti sosok Maria yang duduk di kaki Tuhan, kita akan belajar mulai menerima apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kita. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan begini, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Karena kita sudah dibenarkan, karena kita sudah dilayakkan, kita sudah disiapkan oleh Tuhan perkara indah untuk kita bisa hidup setiap hari. Ingat, yang saya dari tadi utarakan adalah perkara-perkara yang Tuhan siapkan untuk memproteksi jiwa, roh kita, dan akhirnya juga tubuh kita, yaitu hal-hal justru yang tidak terlihat. Hal-hal itu adalah damai sejahtera, sukacita, kasih, perlindungan, penyertaan, hikmat, pengharapan. Itu adalah hal-hal yang tidak fana. Hal-hal yang penuh dengan nilai kekekalan yang Yesus sudah siapkan setiap hari untuk kita. Kejar hal-hal itu dan kemudian kita akan menghidupi hidup ini dengan kemenangan hari lepas hari. Jangan mengejar hal-hal yang fana. Jabatan, harta, status, ketenaran, dan seringkali karena manusia seringkali mengejar hal-hal yang terlihat, manusia memang selalu punya kecenderungan untuk memperlihatkan hal-hal itu kepada orang lain. Itu hal-hal yang fana. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan dalam hidup kita. Seringkali akhirnya manusia mencari hal-hal seperti itu dan tidak sadar bahwa walaupun dia punya harta banyak, uang banyak, tidak ada damai di dalamnya. Saya punya teman yang tinggal di kos-kosan. Kalau bicara sama dia, kelihatan matanya berbinar-binar karena dia mengasihi Tuhan dan dia menerima kasih karunia Tuhan, menerima damai dari Tuhan. Hidupnya pas-pasan. Saya juga punya teman seorang sama-sama dua-duanya orang Kristen, yang satunya punya rumah mewah, apartemen dan lain sebagainya. Satu hari yang orang kaya ini terjun dari apartemennya, bunuh diri. Jadi apapun yang ada melekat dengan kita, apapun harta yang kita miliki atau hal-hal yang terlihat itu, tidak pernah akan bisa menjadi jaminan. Karena dasar dari segala-galanya adalah Tuhan sudah sediakan semua hal-hal yang memiliki nilai kekekalan yang Dia sudah siapkan bagi kita. Terimalah hari ini. Terimalah hikmat dari Tuhan supaya kita bisa mengelola juga kehidupan kita ini. Semua apapun yang melekat di aspek kehidupan kita patut dikelola. Karena itu semua punya Tuhan. Kita patut mengelola keuangan kita patut mengelola usaha kita patut mengelola pekerjaan kita, kesehatan kita, keluarga kita, anak, istri, suami kita, pernikahan kita. Minta hikmat sama Tuhan. Di dalam semua aspek kehidupan ini, Tuhan sudah memiliki hikmat yang luar biasa, hikmat ilahi yang Dia sudah siapkan bagi kita. Sekali lagi, kita sudah dibenarkan, kita sudah dilayakan. Hari ini kita hidup taat bukan untuk dilayakan. Hari ini kita hidup taat karena kita sudah dilayakan. Itu sebabnya terimalah. Itu sebabnya Tuhan katakan, engkau adalah ranting, aku adalah pokok anggur. Engkau melekat kepada aku. Jadi apapun yang pokok anggur miliki akan mengalir kepada ranting-ranting. Waktu saya sakit kanker, saya katakan, Tuhan, saya ranting. Tuhan adalah pokok anggur. Saya percaya kesembuhan mengalir kepada tubuhku hari ini. Saya percaya damai sejahtera mengalir kepada tubuhku, kepada kehidupan pikiran hatiku hari ini. Supaya apapun vonis dokter yang betul memang menakutkan, justru ketika aku berjalan bersama dengan kebenaran firman Tuhan, aku merasa damai hari ini. Saya percaya apapun pergumulan hidup kita, justru ketika kita belajar menerima daripada Tuhan, kita akan terbuka mata rohani kita. Kita tidak akan lihat besar masalah kita, kita akan melihat kebesaran Tuhan.
Seperti 12 pengintai ketika kembali, 12-12-nya lihat raksasa. Yang 10 katakan, bos mereka besar, kita nggak mungkin bisa masuk. Yang 2 katakan, betul mereka besar, tapi Tuhan kita lebih besar. Minta sama Tuhan supaya kita dibukakan mata rohani kita, supaya kita bisa melihat perkara indah, perkara yang dahsyat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, selalu indah, selalu dahsyat bagi setiap anak-anaknya. Ya. Lukas 10, ayat 38 sampai 42, ini adalah sebuah contoh tentang apa yang terjadi dengan Maria dan Marta. Dan perhatikan, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat luar biasa tentang menerima daripada Tuhan. Seringkali manusia berusaha untuk melakukan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, padahal Tuhan mau kita duduk diam di kakinya, untuk menerima apa yang Dia sudah sediakan hari ini untuk kita. Lukas 10 mengatakan ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Perhatikan kalimat ini, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Terus mendengarkan perkataannya. Ya, duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan perkataannya. Posisi dia adalah posisi menerima. Posisi menerima. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Perhatikan apa yang dilakukan dengan orang-orang yang senantiasa berusaha melakukan sesuatu supaya mendapatkan dari Tuhan. Ya. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Yang pertama yang disalahkan adalah Tuhan. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Perhatikan kalimat-kalimat ini, narasi yang sangat dalam, yang luar biasa. Kemudian dia mulai menyalahkan saudaranya, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Ya, perhatikan ini baik-baik. Orang yang senantiasa berpikir bahwa usaha saya, formula saya, tata ibadah saya, tata cara saya, itu justru akan membawa jawaban daripada Tuhan. Orang itu sedang ada di dalam posisi seperti Marta. Dia akan menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena begini, saya kedatangan beberapa orang misalnya, yang mengatakan, "Pak, saya sudah berdoa sekian lama, saya sudah berpuasa sekian banyak, sekian hari, tapi Tuhan gak jawab saya." Akhirnya orang-orang seperti ini datang kepada Tuhan dengan formula. Dengan formula. Itu sebabnya murid-murid yang ada di dalam perahu dengan Yesus, Yesus sedang tidur, ya. Kita sudah tahu bahwa kalau Yesus ada di dalam sebuah perahu, walaupun dia tidur, kita pasti selamat di dalam perahu itu. Karena Yesus ada di situ. Mereka justru membangunkan Yesus dan mengatakan apa? "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Itu adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang ikut Tuhan, Tuhan selalu menyertai dia, Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita, dan masih juga tidak sadar. Masih tidak mau menerima, masih pakai usahanya sendiri. Masih pakai tata cara dan lain sebagainya. Saya tidak salahkan yang namanya berdoa lama, berpuasa berhari-hari, tidak. Tetapi jangan dijadikan acuan untuk datang kepada Tuhan mengatakan, "Tuhan, saya sudah berdoa sekian lama, saya sudah puasa sekian hari, kenapa tidak dijawab?" Berarti kita ikut Tuhan, kita pakai formula. Ingat, orang yang berdoa hanya 5 menit dengan kesungguhan hati, jauh lebih berkuasa daripada doa setengah jam yang bertele-tele, yang datang dari sebuah hati yang tidak sungguh-sungguh misalnya. Itu sebabnya Tuhan katakan, "Milikilah hubungan dengan aku, duduk terima dari aku." Seperti Maria maksudnya. Itu maksudnya. Setiap hari datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Ini berbicara tentang sikap hati dan pikiran. Bukan tata cara di luar, sikap hati dan pikiran. Jadi kalau kita mengerti ini dengan benar, kita tidak akan mengatakan seperti Marta yang katakan hari ini. Dia katakan bahwa, "Tuhan, engkau tidak peduli." Dan kemudian dia salahkan saudaranya. Kita tidak akan pernah mengatakan bahwa, "Tuhan, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan ini. Kenapa Tuhan nggak jawab? Kenapa aku sakit? Padahal aku udah melayani Tuhan." Kita tidak akan katakan itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa saya sadar Tuhan, saya hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang sudah jatuh. Akan banyak masalah di sekeliling saya. Tetapi justru ketika saya berhadapan sama masalah, ini kesempatan saya mengalami Tuhan. Dan saya percaya setiap hari banyak provisi Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi saya.
Kalau saya mengalami penyakit hari ini, saya percaya kesembuhan sedang mengalir ke dalam kehidupan saya. Kalau saya sedang bergumul dengan permasalahan saya percaya provisi Tuhan sedang mengalir kepada kehidupan saya. Saya menerima Tuhan hari ini. Saya menerima kasih karunia Tuhan. Saya menerima Tuhan provisi daripada Tuhan. Saya menerima pemulihan daripada Tuhan. Saya menerima kesembuhan daripada Tuhan hari ini. Saya duduk di kaki Tuhan dan saya menerima Tuhan. Dan kemudian Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Itu jawaban Tuhan. Jangan sampai dia katakan, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Orang yang menyusahkan diri dengan banyak perkara pasti khawatir. Orang yang duduk di dalam kaki Tuhan, di kaki Tuhan dan terus menerima daripada Tuhan adalah orang yang menerima damai sejahtera Tuhan. Dan akhirnya ini yang Yesus katakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang perlu, berarti tidak ada yang lebih perlu daripada itu. Yang kedua dia katakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik, berarti tidak ada yang lebih baik daripada itu. Dan yang ketiga dia katakan yang tidak akan diambil daripadanya. 3 hal Yesus katakan, tidak ada yang lebih perlu, tidak ada yang terbaik, tidak akan bisa diambil daripadamu. Yaitu apa? Ketika engkau duduk di kaki Tuhan dan belajar menerima apa yang Tuhan sudah siapkan dan sediakan bagi kita setiap hari. Ini adalah postur hati, postur daripada sikap hati dan sikap pikiran kita yang datang kepada Tuhan setiap hari. Ini sebabnya akhirnya kita belajar untuk masuk ke dalam perhentian Tuhan. Rest in Him. Katakan kepada jiwa kita, Tuhan, aku mau dibaringkan di padang yang berumput hijau. Supaya jiwaku segar. Supaya jiwaku ini akhirnya bisa menerima kebenaran-kebenaran dan provisi daripada Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi aku yang sangat melimpah. Aku ini anak Tuhan. Aku ahli waris. Aku orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Dan itu sebabnya hari ini Tuhan, karena aku anak, aku melekat kepada sumber atas segala sumber. Kepada Bapa yang adalah sumber dari segala sumber. Apa yang punya Bapa punya saya. Saya menerimanya Tuhan. Saya percaya saya sudah menerima kesembuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Kita akan mengalami sebuah kehidupan yang diubahkan. Pikiran hati kita akhirnya hidup di dalam damai sejahtera yang luar biasa. Karena kita sudah dibenarkan oleh Kristus. Mari kita buka sama-sama di Yohanes pasal yang ke-13. Ayat 4 dan ayat 5 ini adalah sebuah pelajaran yang sangat luar biasa ketika Yesus datang dan kemudian dia mulai membasuh kaki daripada murid-muridnya. Ada sebuah pelajaran yang sangat dalam yang dia sedang berikan kepada murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 4 dan 5 mengatakan begini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ya, pada saat itu sebuah kebiasaan yang terjadi di rumah-rumah bangsa Yahudi adalah ketika tamu datang, mereka saat itu nggak ada Converse, nggak ada Vans, ya, nggak ada sepatu. Jadi mereka memakai kasut kaki yang terekspos kepada debu. Dan itu sebabnya ketika mereka masuk ke dalam, mereka ingin bertamu ke sebuah rumah, biasanya keluarga-keluarga yang cukup berada, mereka akan memiliki pembantu rumah tangga untuk membasuh kaki daripada tamu dan kemudian menaruh kasutnya, kemudian dihandukin gitu ya, baru bisa masuk ke dalam rumah. Atau ketika tidak ada pembantu rumah tangga, maka mereka akan membasuh kaki mereka sendiri. Ya, kaki adalah bagian yang paling kotor. Dan itu kotor setiap hari. Karena terekspos dengan debu. Ya, itu yang terjadi pada saat itu. Itu sebabnya ini adalah sebuah pelajaran, sebuah metafor, sebuah visual yang Yesus sedang ajarkan kepada muridnya supaya mereka mengerti, kita juga mengerti hari ini. Dia mengajarkan dengan perumpamaan, dengan event, dengan visualisasi supaya kita mengerti kalau diajarkan tentang sebuah prinsip kebenaran. Ya, ini salah satunya. Yohanes 13 ayat 6 mengatakan, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Kaget dia. Karena itu adalah bagian yang paling kotor. Dia merasa tidak layak. Samalah seperti kita. Tuhan, masa laluku sangat-sangat busuk, sangat buruk, sangat kelam Tuhan. Masa sih aku sudah dilayakkan? Makanya kita masih terus mengatakan Tuhan layakan aku, Tuhan layakan aku. Kita masih berdoa seperti itu kadang-kadang. Padahal kita sudah dilayakkan di kayu salib. Tetelestai, sudah selesai di kayu salib.
Jawab Yesus kepadanya ayat 7, apa yang ku perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Engkau akan mengertinya kelak. Jangan sampai kita ada di dalam posisi ini. Mengertinya nanti. Biarlah firman Tuhan hari ini membukakan pikiran dan hati kita supaya kita hari ini pun kita mengerti bahwa kita sudah dilayakkan oleh Kristus. Ya. Yohanes 13 ayat 8 mengatakan, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Enak aja, jangan dong, gak boleh aku gak layak gitu loh. Ya, jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Dalam itu adalah sesuatu kalimat yang sangat-sangat penting. Itu adalah kalimat yang artinya meta. Meta dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Inggris, dengan lebih jelas kalimat ini dikatakan begini. Saya kutip dari NKJV, ya. You shall never wash my feet. And Jesus answered him, if I do not wash you, you have no part with me. Kalau aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak akan mendapatkan bagian di dalam aku. Itu maksudnya adalah no part with me, bukan in me. Kalau in me, itu kita akan mungkin berpikir, oh berarti saya tidak mendapatkan keselamatan. Bukan, saya tidak akan mendapatkan bagian bersama dengan aku, itu maksudnya. Kata dalam aku itu adalah bersama dengan aku. Kamu tidak akan mendapat bagian bersama dengan aku. Bersama dengan aku artinya begini. Kamu tidak akan meta, kamu tidak akan diubahkan, kamu tidak akan mengalami perjalanan yang indah bersama dengan aku. Itu maksudnya. Kalau aku tidak basuh kakimu, kaki itu adalah gambaran daripada pikiran dan hati kita yang setiap hari perlu proses pengudusan. Proses sanctification setiap hari. Karena kotor. Tiap hari pasti ada dosa yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja. Itu tiap hari Tuhan mau kuduskan setiap hari. Kalau kamu tidak aku kuduskan, kalau kamu tidak tahu bahwa kamu sudah dibenarkan, sudah dilayakkan, engkau tidak akan enjoy your life. Kamu tidak akan menikmati hidup ini karena kamu gak belajar terima dari aku. Kamu jadi bingung terus. Berusaha sana sini, akhirnya ujung-ujungnya bertransaksi dengan Tuhan. Kalau aku begitu nanti Tuhan begini ya, kalau aku begini Tuhan begini ya. Kita teruskan. Ayat yang ke-9, Yohanes 13 ayat 9. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku deh. Jadi akhirnya Petrus setelah diajari, masih juga nggak mudeng. Masih juga kurang. Pengertiannya kurang paham. Ya udah, sekalian deh semuanya deh. Dibasuh aja semuanya. Sekalian aja sampai tangan dan kepalaku gitu ya. Kemudian diperjelas lagi sama Yesus. Jadi ini interaksi yang luar biasa yang juga mengajarkan kepada kita tentang keselamatan. Yohanes 13 ayat 10 kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Jadi maksudnya kalau sudah diselamatkan sekali, ya udah, kamu sudah diselamatkan. I give you salvation. Saya sudah menyelamatkan hidupmu. Kamu sudah dibenarkan. Ya. Tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena kaki itu adalah gambaran tentang pikiran dan hati yang seterusnya setiap hari harus ada proses sanctification, pengudusan. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Sudah dibersihkan, sudah dilayakkan, sudah dibenarkan oleh Kristus. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Kita sudah bersih, hanya tidak semua. Pikiran dan hati kita masih suka kotor, masih suka ada sampah. Bahkan ketika saya bertobat di tahun 98, ketika kita bertobat, kita lahir baru. Yang lahir baru adalah roh kita. Jiwa in progress. Di dalam jiwa itu ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan, ada emosi. Ya, jadi roh kita yang lahir baru, jiwa kita in progress. Terjadi pembaharuan budi. Pembaharuan budi sekolah kehidupan setiap hari. Proses sanctification, dikuduskan tiap hari. Itu gambaran daripada kaki yang dibasuh oleh Kristus. Dan kemudian nanti tubuh kita akan mendapat tubuh kemuliaan. Jadi prosesnya adalah justification, sanctification, dan glorification. Jadi kita sekarang ini dalam proses yang dikuduskan setiap hari oleh Tuhan. Dan itu sebabnya dia katakan, sudah aku berikan keselamatan, tetapi kamu masih kotor karena kamu masih hidup di dalam dunia. Dan itu sebabnya aku datang hari ini untuk membersihkan. Terima dari aku. Ya.
Ini adalah pengertiannya. Kita mundur sedikit, Kejadian 3 ayat 14. Pengertiannya apa? Tentang debu gitu ya. Kejadian 3 ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, perhatikan ini, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Debu tanah itu akan menjadi makanan daripada si jahat. Makanan daripada si iblis. Ya. Siapa debu tanah itu? Coba kita lihat Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kita ini dibuat dari debu tanah. Sementara makanannya si iblis adalah debu tanah. Itu sebabnya kita adalah incarannya dia. Dia selalu membidik kita setiap hari dan dia tidak ada tanggal merah. Iblis setiap hari akan mematahkan semangat, mencobai, menuduh dan membohongi kita setiap hari. Tidak ada tanggal merah. Mematahkan semangat, mencobai, menuduh dan membohongi setiap hari. Karena kita menjadi mangsanya dia. Seperti Alkitab katakan, debu tanah kita ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang untuk membersihkan kita dari kebohongan-kebohongan dia, untuk memproteksi kita. Karena kita adalah mangsanya dia, mangsanya si iblis. Ingat hari ini, yang dia hanya bisa lakukan, dia hanya bisa mematahkan semangat, mencobai, membohongi dan menuduh kita saja. Dia akan serang pikiran dan hati kita. Itu sebabnya setiap hari pikiran dan hati kita patut dibersihkan sama Kristus. Kalau tidak, kita gampang dibohongi, gampang ditakuti, gampang dituduh sama dia, dipatahkan semangatnya setiap hari. Karena dia seperti singa yang berjalan berkeliling, mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat ditelan. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan. Siapa? Saudara dan saya. Karena kita setiap hari membiarkan pikiran dan hati kita dibasuh oleh Kristus, oleh kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya cintailah firman Tuhan, hiduplah dikuasai oleh firman Tuhan. Kita akan enjoy, kita akan hidup kita akan betul-betul menikmati dengan perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Walaupun kita sedang berhadapan dengan masalah, kita menikmati perjalanan hidup kita karena kita menikmatinya bersama dengan Yesus. Kita diubahkan karakter kita. Kita berjalan bersama sumber atas segala sumber yang sudah menyediakan banyak hal-hal besar yang dia mau berikan setiap hari. Itu sebabnya sebagai penutup saya akan kembali baca ayatnya yang kelima, ya, Yohanes 13 ayat yang kelima. Dengan pengertian ini, ya, ini saya berdoa Bapak Ibu akan mengerti artinya, ya. Tadi kita sudah bahas satu persatu, sekarang kita balik lagi ke ayat yang kelima, dan ini akan mengandung arti yang sangat dalam. Kalau kita tadi sudah bahas, sekarang kita akan mengerti dengan lebih dalam. Ya, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Ya, kata membasuh di situ adalah kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu nipto. Nipto itu adalah continuing present tense. Dia adalah sesuatu kata yang dilakukan terus-menerus. Jadi pembasuhan itu terjadi setiap hari. Terjadi setiap hari. Pikiran dan hati kita dibasuh sama Yesus setiap hari. Itu sebabnya hiduplah di dalam firman Tuhan. Dengar khotbah, baca firman. Bilang Roh Kudus terus berbicara sama saya, hidup di dalamnya. Supaya kita tidak bisa dibohongi sama iblis, tidak bisa dituduh sama dia. Ingat, kalau kita jatuh dalam dosa, di hari pertama, Roh Kudus itu menginsafkan kita, bukan menuduh. Itu sebabnya ada rasa bersalah. Aduh, aku jatuh dalam dosa. Ada conviction. Kita sedang disadarkan. Aduh, iya, oke. Oke Tuhan, ampuni aku Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni aku. Terima kasih dosaku sudah diampuni Tuhan. Besoknya, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan, kalau sampai kesalahan itu masih diingatkan di dalam pikiran dan hati kita, itu bukan dari Tuhan. Itu dari iblis. Itu adalah tuduhan. Itu yang saya katakan tuduhan. Jadi Roh Kudus menginsafkan di hari pertama, setelah itu dia tidak akan menuduh kita. Jadi kalau sampai ada tuduhan-tuduhan itu bukan dari Tuhan. Hiduplah di dalam kemerdekaan firman Tuhan. Tahu bahwa setiap hari saya sudah dikuduskan, saya di-sanctify setiap hari. Pikiran dan hati saya, ya. Kemudian
kita teruskan kata menyeka, ya, kata menyeka dari ayat ini itu artinya adalah ekmaso. Ini adalah kata yang sangat indah. Ekmaso itu artinya adalah diluputkan dari ancaman si iblis. Jadi setiap hari Tuhan itu membasuh, pembasuhan itu dilakukan setiap hari, ya, kita dibersihkan setiap hari, dan dia menyeka itu maksudnya dia mengekmaso kita. Dia setiap hari dia meluputkan kita dari ancaman-ancaman iblis. Dia meluputkan pikiran dan hati kita itu dari tuduhan iblis, dari kebohongan iblis, dari hal-hal yang kita akan dipatahkan semangatnya, dicobai dan lain sebagainya. Kita akan diproteksi sama dia. Itu kegunaan daripada firman. Itu kegunaan ketika kita belajar menerima daripada Tuhan. Dan kemudian dikatakan kita di ekmaso itu ketika kita disekanya pakai apa? Disekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Nah, kain itu adalah kain lenan artinya. Kain lenan itu bahasa aslinya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat indah, yaitu lention. Dan kata lention itu adalah artinya kebenaran. Setiap hari kita akan dibasuh, dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari Yesus sendiri yang akan menjaga kita, memproteksi kita dari kebohongan dan tuduhan-tuduhan si jahat. Dan senantiasa setiap hari dia akan terus bisikan ke dalam hati dan pikiran kita. Anakku, engkau sudah aku benarkan. Engkau sudah aku layakan. Terimalah pelukanku, aku sangat mengasihimu. Aku tidak pernah berseberangan denganmu. Aku ada di sini karena aku adalah Bapa, sumber atas segala sumber. Itu sebabnya, terimalah kemerdekaan daripada Tuhan. Terimalah firman kebenaran hari ini. Duduk di kaki Tuhan. Dan terus mendengarkan perkataannya. Dan terus deklarasi setiap hari. Proklamasi setiap hari. Yang sakit terus katakan, Tuhan terima kasih saya sudah disembuhkan. Karena kesembuhan sudah disediakan bagi aku. Yang mengalami problema keluarga Tuhan, pemulihan sudah terjadi. Kita mungkin sedang mendoakan suami atau istri yang sudah bertahun-tahun. Bilang, Tuhan, aku percaya pemulihan sudah terjadi. Ubahkan diriku terlebih dahulu, Tuhan. Kita sedang mendoakan anak. Ada hubungan-hubungan yang retak. Kita sedang bergumul dengan usaha atau pekerjaan kita. Apapun itu. Terimalah dari Tuhan hari ini. Damai sejahtera. Sukacita, perlindungan, penyertaan, kesembuhan. Dan juga kesehatan. Hikmat pengharapan melengkapi hidup kita dari hari ini sampai Maranatha. Saya percaya firman Tuhan hari ini memerdekakan hidup kita. Duduklah seperti Maria hari ini dan terimalah semua yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat hari yang indah ini. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, setiap daripada kami yang sudah mendengarkan firman ini, kami dimerdekakan. Karena setiap hari Tuhan kami dibasuh, diseka oleh kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan kami sudah dilayakkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sudah menyediakan perkara indah bagi kami. Kami melekat kepada sumber atas segala sumber. Kami adalah ranting yang melekat kepada pokok anggur. Itu sebabnya semua nutrisi kerajaan sorga, kebenaran firman Tuhan mengalir kepada kehidupan kami hari ini. Pemulihan, mujizat, kesembuhan, kesehatan mengalir pada hari ini dalam nama Yesus. Damai sejahtera, depresi hilang dalam nama Yesus karena damai sejahtera sudah diberikan untuk hidupmu. Sukacita Tuhan, hikmat daripada Tuhan untuk mengambil keputusan hari ini sudah kami terima Tuhan. Bahkan pengharapan melingkupi kehidupan kami. Karena kami tahu masa depan kami tidak pernah mengecewakan ketika kami berjalan bersama dengan Raja atas segala Raja. Terima kasih Bapak meteraikan firman ini dan kami akan jadi pelaku-pelakunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. God bless you. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih
kepada Pastor Billy Lantang yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu via live streaming hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat, akan dilayani oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, 316 Youth English Ministry, ibadah Junior Church, serta King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 18 Juni 2023 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Lili Sulistyo. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simkoptra MD PhD. GBI Interkon pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Hartono SE. Pukul 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Cari Jeremia. GBI Am Sutramol pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Adi Chandra. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Jina Darmawan. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Victor Abraham. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Alan Low. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GBI St. Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Victor Abraham. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Unit pengajaran CK7 berkolaborasi dengan Media Team untuk pertama kali memulai pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, pukul 20 waktu Indonesia Barat, meluncurkan CK7 Online Bible Study yang ditranslate ke bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Cara mengikuti Bible Study tersebut sebagai berikut. Masuk ke website atau aplikasi YouTube, kemudian ketik GBI PRJ CK7. Setelah itu masuk ke modul playlist. Pilih Bible Study Translate bahasa Inggris atau bahasa Mandarin sesuai pilihan Bapak Ibu sekalian. Video yang tersedia sesuai dengan urutan pada Alkitab dimulai dari Kejadian 1 dan seterusnya. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel GBI PRJ CK7, dengan klik subscribe sehingga Bapak Ibu akan selalu menerima info melalui email atau video atau acara terupdate dari CK7. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya dinyatakan positif ada tumor ganas. Hasil biopsinya ternyata saya kanker dan saya harus di kemo. Saya berseru pada Tuhan, Tuhan tolong saya takut Tuhan, tapi saya punya Engkau yang lebih besar dari semuanya. Orang yang intim dengan Tuhan akan keluar dua gaya hidupnya yang pasti menonjol. Yang pertama adalah perkataannya. Perkataan orang yang intim itu selalu membangun. Saya pasti Tuhan. Saya pasti Tuhan tolong. Saya pasti bisa. Kita pasti Tuhan tolong. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA atau Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah, dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai,
bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus, supaya lebih baik lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala kita, Paniko, terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13 disebutkan sebagai orang yang biasa, tidak terpelajar. Namun saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit, berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama. Sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada waktu itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun keterbatasan yang dimiliki tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini lahirlah gerakan Pentakosta dan karismatik. Sehingga saat ini statistik mencatatkan kini ada sekitar 700 juta orang yang diperdayakan oleh kuasa Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta kedua yang terjadi di Azusa Street. Dan sekarang ini di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Dikatakan, melalui kegerakan Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang tua atau opa-oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opa-oma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa aja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau di kampus kita. Sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita memulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat manusia. Kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, dan takut akan Tuhan. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital, sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup kita seorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati oleh kepandaian kita bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, bahkan dengan mengerjakan soal matematika. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil.
Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.